Halo, apa kabar? Masih suka minta tips sama emak? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film India yang berjudul Sui Daga. Film ini sangat inspiratif dan menghibur. Film mengisahkan tentang seorang tukang jahit yang meraih mimpinya. Yo, gimana ceritanya? Langsung aja siapkan posisi, pasang happy. 1, 2, 3. Kisah diawali seorang pria yang bernama Mauji dan istrinya yang bernama Mamta. Mereka tinggal masih numpang sama orang tuanya yang terlihat sangat sederhana. Di dinding terpajang foto kakek Mauji yang dulunya adalah penjahit sukses dan ternama yang banyak dikenal oleh banyak kalangan. Namun usahanya mengalami kebangkrutan sehingga tidak tersisa apa-apa. Mauji tidak sendiri, dia punya seorang kakak yang bernama Jugnu, telah berkeluarga dan memiliki satu anak. Mauji bekerja sebagai pelayan di toko mesin jahit. Mauji bekerja sangat baik dan tanggung jawab. Setiap pagi Mauji selalu membereskan dan membersihkan toko sebelum bosnya datang. Bos Mauji sangat pelit, tapi Mauji selalu berhasil membujuknya untuk berbagi. मैं तो कह रहा बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं 100-200 कर दो चल खुश है अब थैंक यू सर कर दो अंकल जी ले. Suatu hari datang anak majikannya yang bernama Prasan mengundang Mauji untuk pesta pernikahannya. Prasan anak yang bawong dan tidak sopan memberikan undangan layaknya ke seekor binatang. Malam harinya Mauji memberitahukan undangan untuk menghadiri pesta pernikahan Prasan anak majikannya. Singkat cerita mereka sampai di tempat pernikahan, namun keluarga mereka dilarang berfoto bersama pengantin. अरे सुन भाई अरे फोटो वोटो होते रहेगी भाई तू दौड़ के मेरे लोग कह रहे कोल्ड ड्रिंक गरम है चल चल दौड़ जा. Mereka malah menyuruh Mauji menjadi pelayan atau pengejek. Ketika Mauji membagikan makanan, Prasan sekaligus pengantin yang gak ada akhlak malah menyuruh Mauji menjadi seekor anjing, dan semua orang tertawa melihat kelakuannya. Sementara Mamta istrinya sangat sedih melihat kelakuan suaminya itu. Saat sampai di rumah, Mamta istrinya meminta Mauji agar keluar dari tempat kerjanya. Dia tak tahan melihat suaminya diperlakukan seperti binatang. इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेते, दो पैसे कमाते, फिर ऐसी बेइज्जती तो ना होती रोज रोज. Besokan paginya saat Mauji mau berangkat bekerja, Mauji terus-menerus memikirkan permintaan istrinya itu. Mauji bingung karena ayahnya tak akan setuju Mauji menjadi tukang jahit, karena ayahnya takut kejadian masa lalu menimpa pada anaknya. Sesampainya di toko, Mauji disuruh mengantarkan uang oleh majikannya. Saat mau meminjam motor anak majikannya itu, Mauji malah direndahkan dan dilecehkan. Mauji pun tak tahan dengan kelakuan anaknya yang gak ada akhlak itu. Lalu Mauji memukuli dan mencekiknya hingga akhirnya Mauji dipecat. Ketika sampai di rumah, Mauji berkata kepada Mamta kalau mulai hari ini dia tidak lagi bekerja. Mamta pun terlihat senang, berbeda dengan ayahnya yang merasa kecewa atas keputusannya tersebut. साथ मिलके मतलब वो तेरी नौकरी कौन करेगा छोड़ दी. Walaupun Mauji tidak lagi kerja alias nganggur, Mamta tidak pernah menyalahkannya. Dia terus mendukung suaminya. Bahkan Mamta berencana mengajak suaminya merantau ke kota. Suatu hari ibunya Mauji terkena serangan jantung karena memikirkan suami dan anaknya yang selalu ada di rumah alias nganggur. Lalu mereka segera membawa ibunya ke puskesmas. Ternyata ibunya Mauji harus segera dirujuk ke rumah sakit dan dioperasi. Namun mereka akan membutuhkan uang yang cukup banyak dan terpaksa harus memakai uang pensiunan ayahnya. ये अंकल जी कब से बैठे हैं यहाँ पर? तुम ये तो नहीं कह रही कि खुद की मशीन यहाँ पे लगाऊं मैं? बिजली का बिल आता है? नहीं इनकी जगह है ये? नहीं. Dengan modal mesin pinjaman, Mauji memulai usahanya. Di
Hari pertamanya menjahit, Mamta membawakan makan, lalu mereka makan bersama. Tiba-tiba Mamta menangis karena baru pertama kali mereka makan bersama. Selesai makan, datang seorang wanita dan berkata untuk mendatangi penjual kain di pasar agar menjahit di tempat Mauji. Beberapa hari kemudian Mauji mendapat telepon dari Mamta dan memberitahukan kalau ibunya harus segera dioperasi. Di rumah sakit, Mauji bertemu dengan kakaknya dan meminta Mauji kerja di luar kota. Namun Mauji menolak. Lalu Mamta meminta agar ayahnya memberikan waktu agar Mauji bisa mengembangkan usahanya. Lalu ibunya meminta dibuatkan baju tidur karena ibunya merasa tak nyaman tidur menggunakan kain sari. Sampainya di rumah, mereka segera membuatkan sebuah baju tidur dengan kain seadanya. Keesokan harinya saat ibunya Mauji berjalan memakai baju itu, beberapa pasien tertarik dengan baju itu. बहुत अच्छा है किधर से लाया हमारा मौजी और ममता ने बनाया Saat ibunya Mauji membutuhkan darah, Mauji segera ke lantai bawah untuk mendonorkan darah. Ketika di ruangan, Mamta menelpon Mauji harus segera ke atas. Dan ternyata di atas sudah ramai para pasien meminta dibuatkan baju seperti ibunya dengan upah masing-masing 500 rupiah. Operasi ibu Mauji berjalan lancar dan kondisi ibunya membaik. Lalu Mauji memanfaatkan kesempatan itu meminta ibunya untuk selalu berjalan di bangsal rumah sakit agar semakin banyak yang tertarik dan memesan baju tidurnya. Mamta dan Mauji pergi ke pasar untuk membeli kain. Setibanya di rumah, Mauji kaget mesin jahit sudah tidak ada di tempatnya dan ternyata sudah diambil pemiliknya yang bernama Yogut. Mauji mendatangi rumahnya dan mau meminjamnya kembali, dan Yogut tak memberikannya karena Mauji tidak pernah memberikannya komisi. Pertengkaran pun terjadi. Ayahnya Mauji mencoba memisahkannya. Yogut berkata kalau mau meminjamnya kembali, Mauji harus memberikannya 40% dari hasilnya. Mendengar hal itu, Mauji kembali mengamuk. Yogut yang selama ini menitipkan mesinnya tanpa imbalan ingin mengambil keuntungan di saat penting seperti ini. Keesokan harinya, Mauji dan Mamta pergi ke tetangganya yang lain bernama Nausan untuk meminta bantuannya. Namun Nausan tidak dapat membantunya. दिन के लिए मशीन दे दे, कल वापस कर दूंगा। Nausan memberitahukan ada pembagian mesin jahit gratis dari pemerintah di desa sebelah dengan syarat dites menjahit. Mengetahui hal itu, Mauji dan Mamta langsung berangkat walaupun menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan sampai terjatuh dari sepedanya. Sesampainya di sana, Mauji terpincang-pincang segera mengambil nomor antrian yang ternyata sangat banyak pesertanya. Sambil menunggu antrian, Mauji pergi ke klinik yang tak jauh dari sana, sementara Mamta menunggu panggilan. Di klinik, Mauji meminta obat sedikit saja pada dokter, namun dokter memintanya untuk mengantri. Setelah berulang-ulang meminta, akhirnya Mauji mengambil paksa obat itu, karena takut sudah terpanggil untuk dites. Di luar, Mamta terlihat bingung karena nomor antrian sudah terpanggil, sementara dirinya tidak bisa menjahit. Mauji belum juga datang. Mamta yang tidak tahu menjahit terlihat panik. Memasang benang juga nggak bisa. Mamta hanya bisa menangis. Beruntung Mauji datang untuk menyelesaikan tesnya. Dengan keahlian Mauji, dia pun akhirnya mendapatkan mesin jahit itu. Mereka pun segera pulang untuk menyelesaikan pesanannya. Dan di rumah sakit, ayah Mauji terlihat kaget melihat tagihan yang sangat besar. Pihak rumah sakit mengatakan karena alat dan obat menggunakan barang impor, ibu Mauji tidak bisa keluar rumah sakit kalau tagihannya belum dibayar. Kemudian Mauji meminta saudaranya memanggil Gudu, saudara kakak ipar Mauji, yang waktu itu merekomendasikan ke rumah sakit itu. Ternyata Gudu sangat akrab dengan para pegawai rumah sakit itu. Lalu Gudu menemui Paniji, teman dari Gudu, pengelola rumah sakit tersebut, dan meminta untuk mengurangi tagihan rumah sakit ibunya Mauji. पंडित जी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है एक दो बटन दबा दो इस तामतुबड़े में करवाता हूँ Setelah berbincang empat mata, Paniji pun setuju dengan syarat Mauji membuatkan desain baju yang dipakai ibunya.
dengan label tempat Gudu bekerja. Lalu baju itu akan dipasok ke rumah sakit di bawah pengelolaannya Paniji. चलो गुड्डू भैया Keesokan harinya Mamta dan Mauji pergi ke pabrik menemui atasan Gudu yang bernama Harlen. Di sana Mauji mempresentasikan desain baju tersebut. Nona Harlen tertarik dengan desain Mauji, namun dia punya niat buruk dengan memakai nama perusahaannya tanpa membayar hak cipta pada Mauji. Dengan dalih Mauji kerja di perusahaannya dengan gaji Rp8.000 satu bulan seperti karyawan yang lain. Malam hari mereka di rumah membicarakan tentang tawaran untuk kerja di pabrik. Namun Mamta merasakan hal tidak baik tentang Gudu. Karena harus ada penghasilan untuk membiayai keluarga, terpaksa mereka bekerja di pabrik itu. Pagi harinya ibu dan ayahnya Mauji memberikan pemberkatan pada mereka. Ibunya merasa senang karena Mauji kembali bekerja. Keesokan harinya dengan membawa mesin jahit miliknya, Mauji mendatangi pabrik untuk mulai bekerja. Gudu berkata kerja di sini tak perlu membawa mesin jahit dari rumah, lalu Gudu menyimpannya di gudang. Setelah menjalani hari demi hari kerja di pabrik, Mamta dan Mauji baru menyadari ternyata perusahaan Harlen telah memanfaatkan mereka dengan mencuri desain miliknya dan melabelinya produk dari Cina. गुड्डू भाई अपनी बनाई चीज पर मेड इन चाइना क्यों लिखा है Pada saat kontrol ke rumah sakit membawa ibunya, mereka diharuskan membeli maksi dengan harga Rp2.000. Mauji tahu seharusnya harga baju itu dihargai Rp500 saja. Selain itu, motif baju Mauji diambil untuk perlombaan pasiennya. Menyadari kecurangan Nyonya Harlen di pabriknya, Mauji pun mendatangi pabrik dan mengeluapkan kekesalannya. चीज भी दे दी आपके भरोसे क्यों चिल्ला रहा है अरे कुछ तो लिहाज रखा होता गरीबों का Akhirnya Mauji dipecat dari pabrik Nyonya Harlen dan Mamta mengikuti suaminya untuk tidak bekerja lagi di sana. Malam harinya Gudu mencari simpati ayahnya Mauji. Mauji telah membuatnya malu di pabrik atas keributan yang dia lakukan. Namun Mauji membantahnya. Gudu mengambil keuntungan dan menipu dirinya. Di tengah perdebatan kakak iparnya pun menyudutkan Mauji. Bahkan saudaranya sampai memukul Mauji karena membela istrinya. असलियत दिखा दिया बहुत बढ़िया Setelah kejadian itu, ibu dan ayah Mauji seolah menyalahkan Mauji atas kesulitan yang dialami keluarganya dan menganggap Mauji anak yang selalu membuat masalah dalam keluarga. Pagi harinya Mamta meminta Mauji meminta maaf kepada Gudu, namun Mauji dengan keras menolaknya. Berusahalah untuk mendapatkan mesin jahit itu. Mamta menjawab, maka setelah itu kau akan membuat usahamu sendiri. Mamta pun pergi untuk menemui Nyonya Harlen dan meminta mesin jahit miliknya, lalu meminta maaf atas kejadian yang kemarin. Nyonya Harlen pun setuju dan menyuruh Mamta untuk menunggu di luar. रात तक बैठा के रख उसको Sementara di rumah, Mauji mencari Mamta kemana-mana, bahkan sampai ke sekolah anaknya dan bertemu dengan saudaranya yang tak lagi mengabaikannya. Malam hari akhirnya Mamta pulang dengan kesedihan karena tak berhasil membawa pulang mesin mereka. Ternyata Mauji yang panik telah kehilangan Mamta. Ternyata selama ini Mamta tak pernah pergi tanpa izin darinya. Dan Mauji pun mendapati Mamta ada di terminal. Mamta pun memahami tindakan Mauji terhadap Gudu dan Nyonya Harlen. Mamta meminta Mauji untuk mengikuti perlombaan pasien yang juga diikuti oleh bosnya Nyonya Harlen, sehingga mereka bisa mengembalikan harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh mereka. Mauji pun setuju dengan syarat merahasiakan hal ini kepada orang tuanya agar mereka tak diusir dari rumah. Esokan paginya Mamta dibantu rekan kerjanya ketika di pabrik. Mamta berhasil mendapatkan formulir pendaftaran seleksi awal perlombaan. Lalu Mauji dan Mamta kembali ke rumah ibunya Yogurt untuk meminjam mesin jahit. Mereka pun langsung mengerjakan pakaian untuk seleksi perlombaan. Mereka pun tetap menjaga perasaan orang tuanya
kalau Mauji masih terus menjahit. राम राम मौजी। Suatu hari Mauji yang kegirangan kelepasan menyebutkan nama brand yang akan mereka pakai untuk perusahaannya nanti. Ayahnya marah mendengar hal itu. सुई धागा मेड इन इंडिया। कंपनी बनाए। Tibalah hari seleksi Tibalah untuk hari mengikuti seleksi untuk perlombaan. Di Di hadapan hadapan para para juri, juri, Mauji Mauji menunjukkan desain yang telah dan mereka mengatakan buat perusahaannya dan bernama mengatakan Suidaga nama Made in perusahaannya. India. मेड इन इंडिया। सुई धागा मेड इन इंडिया। Kemudian para juri menyadari kalau Mauji dari kalangan yang tak mampu. Juri mengatakan jika kalian terpilih, kalian butuh infrastruktur dan para model untuk menampilkan karya-karya kalian nanti. Mereka pun menyanggupinya. हो जाएगा सर। Dengan senyum bahagia, pasangan suami istri dari kampung untuk mimpi yang begitu besar. Lalu mereka bergandeng tangan untuk menggapai mimpi mereka. Di rumah, Mauji dan Mamta segera memberitahukan kabar gembira itu pada orang tuanya kalau dia lolos untuk mengikuti lomba fashion. Jika menang, mereka akan mendapat bantuan untuk mendirikan bisnis pakaian dan dibantu untuk memasarkan produknya nanti. Mendengar itu, ayahnya mengatakan dia akan bekerja untuk 40 kilo koran dalam sehari menggunakan sepeda agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Saudaranya yang berada di sana menawarkan Mauji pekerjaan dan lupakan jahit-menjahitnya. Mauji pun menolaknya. इतनी अच्छी नौकरी तो तू क्यों नहीं कर लेता? कुमुद और बीनू को छोड़ के। भाई तू हाथ जुड़वा ले हमसे, हाथ जुड़वा ले। भाई अगर वो तेरा परिवार है ना तो ये मेरा परिवार है। Lalu Mauji menghampiri ayahnya dan berkata, selama 40 tahun dia bekerja, apa yang dia dapatkan? Mendengar itu ayahnya terdiam, dan Mauji meminta didukung kemauannya hanya sekali ini saja. Dan jika gagal, Mauji akan mengikuti semua saran ayahnya dan mau bekerja di mana saja. Akhirnya ayahnya menyetujuinya dengan syarat jangan sampai ada kain masuk ke dalam rumahnya. अरे कतरा क्या? Pagi harinya Mauji mendatangi warga desa yang ternyata penghasil tenun terbaik kala itu. Mauji mendatangi Nelsad yang sedang berwudu di masjid, mengajaknya bergabung dan meminjam perkarangan rumahnya untuk lokasi pabrik. यार मस्जिद में आके मदद मांग रहा है यार, तुझे मना भी नहीं कर सकता। Dan beruntung Nelsad pun setuju dan mau bergabung. Dibantu warga desa, Mauji dan Mamta pun mulai memintal kain. Dan Mauji membantu ayahnya jualan koran setiap pagi. Dan Mamta mengajak para wanita untuk menenun dan bergabung bersamanya. Para suami yang resah karena istrinya jarang di rumah, akhirnya membantu bahu-membahu bekerja dengan Mauji di pabrik yang dirintisnya itu. Bahkan sang ayah yang tadinya cuek, melihat Mauji dan para warga bekerja siang dan malam, luluh, lalu mendatangi pabriknya dan membantu Mauji membetulkan mesinnya yang rusak. Tak lama Jubnu pun datang memberikan mesin jahit sebagai tanda dukungan darinya. Dan akhirnya setelah membuat semua pakaian untuk perlombaan, mereka semua berangkat menuju ke kota. Awalnya sang ayah enggan ikut, namun tanpa banyak bicara, bersedia naik ke mobil. Dan mereka pun tiba di tempat perlombaan, sebuah hotel yang sangat mewah, yang tak pernah mereka singgahi. Perlombaan pun tiba, semua sibuk di belakang panggung, tanpa terkecuali Nyonya Harlen dan para modelnya yang akan jadi lawan Mauji dalam perlombaan ini. Walau tanpa model berpengalaman, Mauji mendandani dan mempersiapkan para warga kampung layaknya seorang model. Setelah penampilan koleksi baju dari Nyonya Harlen yang memperlihatkan karya-karya terbaiknya, yang beberapa motifnya dicuri dari Mauji.
presenting Team Sui Dhaga. Bahkan salah satu dari mereka masih sempat-sempatnya menerima telepon. Dan penampilan terakhir yang memukau para juri adalah ketika Mauji dan Mamta memperagakan karya terbaiknya layaknya seorang raja dan ratu. Penampilan itu berhasil menghipnotis semua mata yang melihatnya. Ketika jeda penilaian oleh para juri, Mauji dan Mamta dihampiri oleh dua orang juri. Mereka mengatakan menyukai pertunjukan dan desain yang dibuat Mauji. Namun karena Mauji belum berpengalaman, para juri bersepakat untuk tidak menjadikan Mauji sebagai pemenang di dalam kompetisi ini. Actually, आप लोगों के पास इस प्रोफेशन का एक्सपीरियंस नहीं है. Setelah mendengar hal itu, Mauji pun memutuskan pulang kampung. Namun Yogut mengajaknya untuk tetap di sana menikmati pesta hingga acara selesai. Namun Mauji tetap segera pulang dan meninggalkan Yogut yang akan pulang esok hari. Di tengah perjalanan, ayahnya berterima kasih pada Mauji. Ayahnya berkata bahwa selama ini dia hanya dipandang rendah oleh orang-orang, tapi hari ini Mauji telah mengangkatnya ke langit. Ayahnya meminta Mauji melanjutkan menjahitnya, bahkan meminta Mauji untuk membuka toko atau kios di pinggir jalan. Dan ayahnya berjanji akan berusaha mencukupi nafkah keluarganya dan tak akan membiarkan Mauji kelaparan sedikit pun. अपने हाथ काम पे रख लियो यार मौजी भाई. Ketika memeluk sang ayah, Yogut menelpon, namun tak terdengar jelas. Takut terjadi sesuatu pada Yogut, Mauji segera kembali ke hotel. Ketika Mauji sampai di hotel, para juri mengumumkan Sui Dhaga memenangkan perlombaan. टीम सुई धागा आप लोग को अंदर बुला रहे हैं. Mauji dan keluarga kembali ke panggung untuk merayakan kemenangannya dan mendapat hadiah berupa modal dan pemasaran untuk desain pakaiannya. Hal ini tak luput dari protes para penonton yang bertindak sebagai hakim, yang protes pada juri dalam perlombaan itu. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menjahitkan. Pesan yang bisa kita ambil, jangan pantang menyerah, terus berjuang dan terus berjuang. Kegagalan awal dari kesuksesan, dan kesuksesan suami tak luput dari dukungan dan doa seorang istri. Terima kasih yang udah menonton film ini, semoga terhibur. Bagi yang suka jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.